Bang, kenapa ya bang ya? Ikanku sudah tempel kaca nih bang, tapi nggak mau flaring bang, bos, bos. Ini loh, lihat nih, segede itu kacanya nih. Lihat ikanku apa flaring. Semua itu perlu proses, semua itu ada masanya, bos. Nggak bisa kita itu sat langsung mangap, langsung flaring itu nggak bisa. Semuanya itu ya ada, ya berproses lah, bos. Semua itu harus sabar. Lihat nih, ini tempel kaca nih, bos. Gede kacanya, bahkan lebih gede dibandingkan akuariumnya. Oh, apa flaring? Nengok bentar, diem, geladak gelutuk, nggak respon, bengong. Ya emang kayak gitu, semua itu perlu kesabaran. Nggak bisa sat. Nah oke guys, welcome back to my channel, kembali di channel kita semua. Waduh, oke, hari ini kita bakalan kasih info bahwasanya kita kemarin baru aja nambah baru aja nambah Auranti, dan mungkin di video kali ini akan, ya sekali lagi kita akan memberikan sedikit pengalaman kita di mana kita menghadapi ikan dengan mode pocong. Nah, jadi buat teman-teman, mode pocong itu ya kayak tadi itu, jadi bener-bener ya memang bener apa ya, banyak yang bilang bahwasanya kualitas ikan-ikan yang keluar di akhir-akhir season, ya mungkin akhir season kita nyebutnya, itu banyak banget yang aduh kualitasnya parah banget guys. Jadi beda di awal-awal kita ngambil yang dulu angkatannya si baby yang sudah sold out itu meskipun 7-8 cm 6 cm tapi mereka lebih bagus, kualitasnya jauh lebih bagus dibandingkan yang sekarang gitu. Apalagi dengan size-nya yang sekarang itu sudah sangat besar banget. Kapan kita datengin, mungkin videonya ini kita kasih lihat. Oh iya, lupa guys, jadi aku kan belinya 2. Nah ini lagi 1 guys, itu lagi 1. Lupa tadi nggak di shoot, yang aku shoot cuma 1. Nah ini dia yang lagi 1 guys. Ya kurang lebih nggak cakep-cakep banget, tapi lumayan lah kalau untuk cuman kontes-kontes. Yang penting kita rawat dengan baik, ikannya pasti jos. Kalau gitu lanjut lagi. Nah di sana kita datengin itu size-nya sudah hampir berapa ya, mungkin hampir 15, 16, 17 guys, bahkan ya. Oh ya, mungkin kita tunjukin juga di tempat saat kita sortir ya guys ya. Nah oke guys, jadi ini dia ikan pilihan kita. Nah yang nomor 2, nah CKO ini channel kita official namanya. Jadi udah kita tandain karena kita mau ngambil banyak, yang milih rame, jadi kita tandain yang bagus langsung kita kasih tanda CKO channel kita official gitu guys. Dan ikannya memang pada tidur, dan ini ada sedikit pelajaran bahwasanya di sini lihat di tank warna putih ini semua ikannya tidur. Warnanya juga pucat-pucat, tapi barnya tetap kelihatan. Nah di sini itu banyak banget orang yang datang ke sana nggak mau sortir di tank warna putih karena ikannya pucat. Padahal ikan pucat itu nggak masalah guys, karena faktor background. Jadi di sini ada juga yang backgroundnya hitam. Nah yang background hitam tuh, nah ini kayak ini alasnya kan hitam, ikannya udah mulai kelihatan, warnanya udah mulai kelihatan. Di sini ini banyak banget yang milih, padahal barnya ini yang di sini nggak terlalu bagus. Nah jadi buat teman-teman itu pelajaran juga bahwasanya kalau beli ikan nggak harus nyari warna dulu guys. Yang penting barnya rapi, simet, bagus, itu digas. Sorry ya videonya ini aku record suaranya di rumah karena biar nggak ketahuan kalau aku tuh konten kreator guys gitu. Dan sekali lagi di sini itu ikannya itu gede-gede guys, size 18, 19 ya hampir 20-an lah, dan harganya sama. Nah jadi itu guys, di tempat kita sortir sendiri itu ya, waduh itu parah banget guys. Sumpah ini mungkin harga Auranti paling rendah itu sekarang kayaknya. Itu di sana itu ada yang kayak biasanya sih orang membagi size dari zaman dulu itu, membagi size dari size sekian ke sekian, itu sekian harganya, sekian ke sekian sekian. Nah sedangkan sekarang jujur aja guys, itu size-nya sudah ada yang hampir 20, itu harganya 250.000. Ini jangan dijadikan patokan ya guys ya, karena di setiap daerah itu harganya selalu beda-beda gitu. Tapi di tempatku sendiri, waktu aku tanya sama si ownernya, bang kenapa sih kok jualnya harganya sama padahal nih size-nya lebih gede gitu. Karena awalnya aku nanya guys, kok datangnya besar-besar ya gitu. Karena aku sendiri jujur aja guys, untuk dikasih barang besar sama barang kecil itu lebih suka aku Auranti yang size baby, karena progresnya itu lebih masih cakep lah, masih bisa kita bentuk. Semakin dia kecil tuh semakin mudah kita bentuk. Tapi yang kalau datangnya agak besar tuh ya kayak kita sebelumnya treatment gondrong atau apa yang lain sebagainya, itu ada sedikit kesulitan di sana guys gitu. Sama di mental juga lebih sulit untuk melatih di size agak besar. Nah kalau gitu nggak usah lama-lama, ini sudah di hari kemarin aku beli hari Sabtu, hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah sekarang hari Minggu pagi kebetulan, Senin pagi. Jadi hari ini hari Raya Idul Adha ya. Ini aku bikin konten malam banget, ini jam 2 aku baru bangun. Dan sekarang kalau gitu kita langsung samperin ikannya.
Nah oke guys, jadi ini dia ikannya. Nih kalau kalian lihat, oh ikannya nggak mau flaring sama sekali guys. Nah ikannya nggak mau flaring sama sekali, tapi dia ini respon sama tangan. Ini untuk ikan-ikan kayak gini tuh nggak apa-apa. Yang pertama, ingat jangan dipindah-pindah. Itu yang pertama. Ini sebelum kita ngebahas kualitas ikan yang aku dapat. Nah yang pertama, kalau kita dapat ikan yang kayak gini, ini kan sudah mau respon. Ini sudah bagus nih guys. Selama 2 hari ini kita treatment, udah mulai bagus, cakep banget. Itu yang pertama, jangan dipindah-pindah. Yang kedua, itu saranku sendiri, sering-sering diajak interaksi. Ya kalau nggak mau interaksi sama tangan, ini sebelumnya ya guys ya, ikan ini kalau di nih sama si bocil yang ini nih, dia itu nggak mau flaring. Kalau sama si bocil aku nggak ngerti kenapa, atau mungkin karena dia di sana disekat bening sama auranti. Jadi setiap dia ngeliat auranti, sesama auranti itu ibaratnya, dia tuh nggak mau flaring. Nah ini kita coba sekarang, tapi seharusnya sekarang dia sudah mau flaring meskipun tipis-tipis. Nah guys, dia sudah mau flaring. Itu si bocil di sebelah. Dan ini kualitas ikan yang kita dapat. Ini barnya simet kanan kiri ya guys ya. Simetnya 8 kalau nggak salah. Nah ikanku ini sebelumnya dia ini nggak mau sama sekali flaring sama auranti guys. Jadi sama ikan di sebelahnya dia itu nggak mau flaring sama sekali. Nah waktu ini aku bingung, terus gimana ya kalau sama auranti. Sebenarnya aku nggak sadar kalau sama ikan auranti aja nggak mau flaringnya. Tapi lama kelamaan, karena aku udah sebel banget ngadepin dia yang nggak mau flaring sama si bocil ini. Nah sama si bocil, habis itu aduh gimana nih caranya. Kan flaringnya nggak, udah mulai gini guys, udah mulai kayak cuman linglung aja. Semakin lama dia udah makin terbiasa. Tapi dari sini caranya ya, karena dia udah terbiasa ngeliat auranti, jangan dipaksain flaring untuk ngeliat auranti lainnya. Nah ini kita tutup. Coba kalau kita buka ke surat tani ya guys ya. Ini flaringnya ngeri guys. Nah, oh surat taninya masih jauh, dia udah nyamperin duluan. Udah flaring. Dia nih kalau dikasih flaring atau ngelihat jenis lain guys, dia tuh langsung galak banget. Oh langsung flaring bagus banget. Oh. Nah jadi di sini emang apa ya, bener-bener kayak oh meskipun dia jauh suratannya nggak peduli, tapi dia itu tetap flaring. Nah cara itu aku selalu gunakan. Jadi aku sering-seringin setiap hari itu mungkin sekitar 5-4 kali. Dia itu aku suruh buat interaksi sama suratannya guys kayak gini. Tapi sebentar, cuman mungkin semenit 2 menit. Setelah itu aku tutup lagi biar dia nggak bosan. Nah setelah dia interaksi sama suratani, aku mainin lah pakai tangan gini. Aku mainin pakai tangan. Kadang aku getok. Nah getok gitu guys, kadang aku getok gitu biar dia agak kaget. Nah tapi ya seperti biasa ikannya masih belum respon. Nah di sini aku mau kasih tahu ke kalian semua bahwasanya aku sudah bagiin hampir semua cara penanganan auranti, meskipun mungkin pasti ada kurang-kurangnya ya, maksudnya ada nggak detailnya itu loh. Tapi di sini aku mau tekanin satu hal buat kalian, bahwasanya kuncinya kalau kita dapat ikan-ikan yang kayak gini, kita tuh harus sabar guys, harus sabar. Karena sabar itu ya nggak ada lawan sih, karena emang kuncinya itu sabar. Kayak aku kemarin tuh stres banget dapat ikan kayak gini. Ini aku stres banget karena emang ya nggak ada perkembangan gitu. Sama yang lagi satu, karena kita ngambil 2. Ini dia yang lagi satu. Nah yang lagi satu itu ini guys. Ini emang nggak ada lawan, soalnya ini susahnya ikan ini nggak ada lawan guys. Tapi dia ini sudah berenang aktif banget. Dan nah nih coba kita lihat barnya. Nah itu barnya guys. Barnya juga rapi, simet kanan kiri. Oh simet rapi kanan kiri. Cuman susahnya aku ngelatih dia sekarang, dia ini kan nggak mau flaring kaca, itu nggak masalah. Dan dia ini belum mau flaring kaca sama sekali, dan aku memang belum niat untuk tempel kaca. Karena sekali lagi kita dapat ikan yang memang bener-bener kondisinya bantet. Nah ini ikan ini tuh badannya pendek banget, dan aku curiga dia ini female guys gitu. Cuman aku nggak tahu, masih belum bisa mengira-ngira karena ikannya masih belum settle apa ya, belum benar-benar aktif lah, bahkan flaring aja nggak pernah. Jadi aku belum berani memutuskan, tapi kemungkinan dia ini female, tapi kualitasnya tetap bagus. Dan kalau ada pertanyaan, bang kalau aku dapat female gimana bang, bagus nggak bang? Sebenarnya female atau male itu sebenarnya memang sih lebih bagus itu kalau kita dapat yang male guys. Cuman kalau kita dapat female bukan berarti female itu jelek gitu. Cuman memang untuk female sendiri itu biasanya terkadang kita lebih sulit untuk menaikkan mentalnya. Kalau pas dapat yang mentalnya jelek banget, tapi kalau pas dapat yang bagus juga sama aja guys, bagus. Bahkan female itu cenderung lebih ke warnanya lebih bagus, barnya itu lebih rapi-rapi. Dan di bagian dorsal atas itu biasanya
garisnya itu coraknya itu lebih bagus. Oh, di bagian dorsal tuh coraknya bagus, jadi kayak garis-garisnya itu rapi banget, bagus. Itu kalau ikannya sudah jadi. Cuman kondisinya dia bantet banget guys gitu. Nah, untuk pakan sendiri ini aku mau kasih tahu. Aduh, ini dia. Untuk pakan sendiri, saranku pribadi kalau kita dapat kondisi ikan yang kayak gini, ini sehari meskipun dia size-nya gede banget, meskipun size-nya mungkin sudah 15, 16, 17, dia ini untuk pola makan sendiri aku cuman kasih dia makan 2 ulat Hongkong. Nah, untuk porsi makan sendiri, kenapa di video sebelumnya kalian bisa cek di video pola pakan pelet dan pakan hidup itu ada. Di sana kita menjelaskan banyak banget, mulai dari ikan kecil size 8, size 15 sampai size 20 up. Itu kita sudah jelasin pola makannya gimana. Tapi di sana memang benar kita nggak pernah mengfixkan oh harus segini banyaknya, segini banyaknya, nggak bisa. Karena di sini kita bakalan kasih tahu lagi bahwasanya ikan ini size-nya sama yang di sana hampir sama. Tapi di sana sehari makan ulat Hongkong 1 aja udah gemuk. Kalau ini masih bisa masuk 2 guys. Nah, dari sana kita harus bisa pintar-pintar mengira-ngira porsi makan ikan kalian. Nah, sekarang kita bakalan coba kasih makan. Ini kita kasih makan 1 guys. Jadi benar-benar 1 nih. Kita pilih kalau bisa yang putih. Kalau ada yang nanya, "Bang, kenapa harus yang putih?" Ini agar lebih mudah dicerna guys. Nah, kenapa harus ulat Hongkong? Sekali lagi kita jelaskan bahwasanya kalau ulat Hongkong ini panas di ikan, untuk badan ikan itu panas banget, jadi kayak merangsang ikan itu jauh lebih aktif. Karena kemarin jujur aja ikan ini udah kayak pocong ya guys ya. Ini kita masukin, ces. Nah, udah dimakan. Nah, setelah dimakan ulat Hongkong 1, nah ini kita biarin dulu. Nah, setelah dia udah selesai makan, baru kita kasih dia pelet. Nah, kebetulan untuk ikan ini sendiri sudah mau makan pelet guys. Kita latih pelan-pelan. Jadi nggak semua ikan itu mau langsung makan pelet ya guys ya. Biasanya dimuntahin sama ikannya kalau dia mau makan, kalau dia makan pelet di awal-awal. Tapi kalau kita baru dapat ikan, ya kan, baru beli ikan, udah gitu kita pindahin di tank kita kayak gini, itu biasanya kalau kalian nggak membiasakan dia makan pakan hidup terus, itu lebih gampang untuk ngasih makan peletnya atau ngajarin makan peletnya. Kayak ini guys ya, kita masukin. Nah, ini kita masukin. Nah, dimakan sama dia. Jadi gini, ikan kalau sudah baru pindah tempat dan dia nyaman di tempat ini, kalau kita dari awal sudah biasakan dia untuk makan pakan hidup terus, dia akan susah makan pelet. Itu yang pertama. Jadi jangan dibiasakan. Jadi kalau bisa, kalau kita baru awal-awal PO, baru dapat ikan-ikan PO kayak ini, langsung aja kita kasih makan. Mungkin ya tetap pakai makan hidup dulu, kayak ulat Hongkong dulu, baru kita kasih makan pelet. Nih peletnya masih nyisa, nggak dilihat sama dia. Ini lagi, nih belum dilihat sama dia peletnya. Nah, belum dilihat. Nah, belum dilihat. Sisa 1 belum dimakan, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau cara aku ngasih makan tuh kayak itu guys. Jadi pertama tetap masuk pakan hidup dulu. Sama kayak tadi, untuk pola makan tuh memang nggak bisa di setting seperti tadi guys, harus sekian tuh nggak bisa. Nah, ini kita tes ya. Dia ini nggak mau flaring kaca guys. Wih, mau anjay. Oh, nggak mau guys, nggak mau anjir. Padahal aku udah kaget loh, aku kira dia udah mau flaring kaca. Nah, jadi dia ini belum mau flaring kaca sama sekali guys gitu. Sama tangan juga nggak mau, sama apapun dia ini nggak mau, kecuali sama ikan ini. Sama ini juga baru belajar flaring sama orang ini. Kita kasih kaca lagi. Apakah dia mau flaring? Mau guys, flaring kaca. Mantap jiwa. Nah, yang pertama, udah nggak mau lagi dia flaring. Dia udah nggak mau flaring lagi. Oh, mau lagi. Tapi ini nggak stabil guys. Jadi untuk ikan-ikan kayak mau nice dia udah mau. Waduh, akhirnya ikan kita sudah mau flaring kaca guys. Ini pelan-pelan, nggak apa-apa, aman. Ini sudah mau. Intinya jadi gini, kalau kita dapat ikan-ikan kayak ini, coba cari lawan musuhnya yang bagus guys, untuk mancing emosi aja kayak ini. Nah, ini kan hanya untuk mancing emosi aja, mancing mental, biar mentalnya keluar. Itu nggak apa-apa banget, tapi jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama, ikan itu bisa bosen juga sama musuhnya guys. Lama dia nggak akan flaring. Nah, ini, wah, dia udah mau flaring, udah cakep banget guys. Dan kemungkinan ini kalau ditanya, "Bang, cara milih auranti yang bagus gimana bang?" Nih, itu guys. Jadi kalau kalian milih, kalau gondrong itu kita nggak bisa lihat dari awal ya guys ya. Karena ikan kuncup gimana mau lihat gondrong, tapi minimal kita bisa lihat ikannya itu bagus atau enggak itu dari bar. Nah, bar itu yang warna-warna kuning itu, nah itu kan rapi banget. Nah, kita bisa lihat dari bar itu guys. Nah, kalau barnya rapi kayak gitu, berarti ikan itu bagus guys. Karena kita kalau mau pilih-pilih ikan tuh juga ngikutin gini apa namanya,
penilaian di kontes. Kalau di kontes itu kan awal pasti dilihat dari barnya harus rapi, setelah itu baru ke warna, ke mental, ekornya harus close kayak gitu-gitu. Dan kalau gondrong itu sebenarnya hanyalah sebuah bonus guys buat kita semua kalau kita dapat gondrong. Dan kalau kita nggak dapat gondrong ya nggak usah bersedih atau gimana, itu nggak usah, karena gondrong itu sekali lagi bonus, itu nggak masuk ke dalam penilaian gitu. Yang penting ikan kalian bagus, barnya rapi, warnanya up, bagus, orange. Dan ini harus diingat bahwasanya warna yang nilainya besar itu orange guys, dia Auranti sendiri. Jadi kalau kuning itu kalah sama yang orange gitu. Nah ini, jadi cara melatih mental tuh banyak hal guys, mulai dari kayak tadi dipancing, caranya biar dia mau flaring. Nah setelah dia flaring ke sana, aku buka di Auranti yang kecil. Oh sudah mau flaring nih, udah ya seenggaknya seneng banget lah guys. Cuman untuk yang itu sendiri itu belum kita terlalu banyak update karena dia emang belum bener-bener flaring sama sekali. Jadi nanti ketika si ini kan size nya gede nih, nah ini kita tunggu sampai mentalnya dia bener-bener bagus, baru kita pindah di tank yang lebih besar. Setelah itu untuk yang itu baru kita progres mentalnya guys gitu. Kalau untuk masalah warna itu sudah kita progres ya pelan-pelan mulai dari sekarang kayak itu dah. Kita udah mulai masukin pelet sedikit demi sedikit guys gitu. Jadi untuk cara penanganan Auranti PO dari awal, meskipun dia kuncup kayak gimana pun, itu kuncinya di awal sabar sama kayak tadi guys. Kalian bisa tiru cara-cara itu kayak tadi, pancing emosinya dengan cara apapun, itu banyak hal. Mulai dari patung cana, flaring sama cana yang lain, itu sangat bisa guys gitu. Jadi untuk update kali ini segitu aja dulu. Nanti kita bakalan update lebih banyak tentang mental karena banyak banget permasalahan yang kita dapetin di DM, di komentar maupun sharing-sharing yang lain itu selalu di mental. Nah tapi kurang lebih videonya sekian dulu. Kalau gitu see you di next video, bye bye.